Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warji. Saya kuliah di Universitas Siber Asia. NIM saya 220101018 kelas MJ 402, mata kuliah manajemen perbankan. Manajemen resiko dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada bank konvensional. Dosen pengampu Ibu Pratiwi SE MN. Oke, kita mulai. Manajemen resiko dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada bank konvensional. Bank konvensional memiliki peran penting dalam perekonomian. Salah satu tantangan adalah meminimalkan pembiayaan bermasalah NPL. Penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi kunci dalam mengurangi NPL dan menjaga kesehatan bank. Latar belakang masalah pembiayaan bermasalah NPL merupakan beban yang signifikan bagi bank. NPL terjadi karena berbagai faktor seperti kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kurangnya kontrol dalam proses penyaluran kredit. 1. Efek NPL. NPL dapat mempengaruhi probabilitas bagi mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit baru dan berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. 2. Tantangan bank. Tantangan bank itu untuk mencari solusi yang efektif dalam mengurangi NPL dan menjaga kelancaran operasional. 3. Pentingnya manajemen risiko. Pentingnya manajemen risiko menjadi kunci dalam meminimalkan risiko kredit dan mengurangi NPL. 4. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen risiko dalam mengurangi NPL pada bank konvensional. Berikutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana peran manajemen risiko dalam mengurangi pembiayaan bermasalah NPL pada bank konvensional? Apa saja faktor-faktor yang mengurangi efektivitas manajemen risiko dalam mengurangi NPL pada bank konvensional? 1. Peran manajemen risiko dalam mengurangi NPL. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko. Berikutnya adalah pembahasan. Manajemen risiko merupakan proses sistem yang dilakukan bank untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dihadapi. Dalam konteks NPL, manajemen risiko berperan penting dalam meminimalkan risiko kredit yang dapat berujung pada pembiayaan bermasalah. 1. Identifikasi risiko. Bank harus mengidentifikasi semua risiko yang terkait dengan penyaluran kredit seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, bank perlu menilai tindak keparahan dan probabilitas risiko tersebut. Pengendalian risiko. Bank menerapkan langkah-langkah untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Pemantauan risiko. Pemantauan risiko, bank harus secara berkala memantau efektivitas langkah-langkah pengadaan risiko yang telah diterapkan.
Berikutnya adalah faktor-faktor mengaruhi efektivitas manajemen risiko. Efektivitas manajemen risiko dalam mengurangi NPL dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional menjadi kunci keberhasilan manajemen risiko. Sistem dan teknologi. Penerapan sistem dan teknologi yang canggih dapat membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara lebih efektif. Kultur risiko. Kultur risiko yang positif dan kuat di dalam bank dapat mendorong semua karyawan untuk memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko. Berikutnya adalah pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko, penerapan prinsip manajemen risiko secara konvensional, identifikasi dan penilaian risiko. Bank perlu mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan penyaluran kredit secara terus. Pengadaan risiko. Bank perlu menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko yang efektif untuk meminimalkan risiko kredit. Pemantauan risiko. Pemantauan risiko, bank perlu secara berkala memantau efektivitas langkah-langkah pengendalian risiko yang telah diterapkan. Berikutnya adalah implementasi manajemen risiko dalam mengurangi NPL. Implementasi manajemen risiko secara efektif melibatkan berbagai aspek melalui dari proses penyaluran kredit hingga pengelolaan portofolio kredit. Bank perlu melakukan diresi yang kata terhadap calon debitur, melakukan monitoring terhadap kinerja debitur dan menerapkan strategi restitusi yang efektif. Evaluasi debitur. Evaluasi debitur melakukan penilaian yang tepat terhadap calon debitur untuk memastikan kemampuan mereka dalam melunasi kewajiban. 2. Monitoring kinerja debitur. Monitoring kinerja debitur memantau secara berkala kinerja debitur untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. 3. Strategi recovery. Strategi recovery memiliki strategi yang efektif untuk memulihkan kredit yang bermasalah. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan, manajemen risiko memegang peran penting dalam mengurangi pembiayaan bermasalah NPL pada bank konvensional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang tepat, bank dapat meminimalkan risiko kredit dan menjaga kesehatan keuangan mereka. Efektivitas manajemen risiko dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem dan teknologi, dan kultur risiko. Referensi buku, jurnal, dan website yang relevan tentang manajemen risiko dan pembiayaan bermasalah. 1. Buku manajemen risiko perbankan. 2. Jurnal para manajemen risiko dalam mengurangi NPL. 3. Website otoritas jasa keuangan OJK. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.